si Gorga lagi nanya. Oh, maaf. Gimana? Dia Apa lagi nih, kita udah mulai pembahasan belum. topiknya? Oh, oke. Jadi dia What's that? kayak langsung nanya, menurut lo apa batasan pria ke wanitanya saat masih pacaran dalam hal finansial? Ada kewajiban-kewajiban nggak? Misalnya kasih uang bulanan? Ya Enggak. enggak dong. Tunggu, Suami ini kali apa? ya. Ini udah kawin? Enggak, maksudnya Pacaran. masih pacaran. Ih, Naik ngapain? deh, naik. Ya udah naik. 3 menit. Oke, let's go. Bener ya, gue hitung 3 menit. Lebih dari 3 menit gue kick. Jahat amat tuh, Cil. Gas, ayo naik. Mana? Lo itu aja kan, masuk aja kan? Aku nggak pakai kacamata, Mas. Ya, tampil apa adanya lah. Iyalah, udah cantik aku. Halo. Halo. Hai, Kok Gorga. halo sih? Halo. Lo pikir telepon, halo. Jadi kan gue nih nggak tahu nih batasannya kalau gue punya seseorang gitu ya, punya pacar, apa sih batasan dalam hal finansial? Kalau menurut gue kan, misalnya kalau traktir is oke lah, gue nonton segala macam is oke gitu loh. Nah, tapi ada hal menurut gue kok misalnya kayak dia ada masalah, contohnya dia ada masalah dengan warisan dari suaminya kan meninggal gitu ya, ada masalah, terus dia butuh uang buat ngeberesin ke lawyer. Jadi kesannya itu kayaknya harusnya gue bantuin dia gitu loh. Itu menurutnya emang gue harus bantuin apa enggak sih? Nggak ada keharusan. Kayaknya Nggak ada scammer keharusan. deh. Ada keharusan ya? Scammer di Afrika nggak ada. jadinya. Nggak ada keharusan. Oke. Nggak ada Terus kalau keharusan. dia misalnya dia pengen sesuatu, pengen GoFood gitu, kalau gue nggak peka, gue merasa dianggap gue kayak jadi orang jahat gitu loh. Enggak lah. Bodo amat, nggak peduli kalau Oke. gue. Kecuali. Bebe ditipu om. Karela bebe ditipu om. Makanya gue ngeri deh kayak love scammer gitu. Bukan, kalau lo scammer iya, ini kan gue udah ketemu, udah ngobrol, jalan segala macam. Enggak, maksud gue Sama. konsepnya. Iya, konsepnya. Oh, apa? Oh iya. Gitu. Kenapa? Tapi Jadi kalau gue gue merasa, jadi merasa gue kok kalau dia ada masalah dengan finansial kayak dia harus ke lawyer gitu loh, bayar lawyernya itu kayak gue harus Ya, lu punya pakai komitmen doa yang aja. ngebantuin dia. Enggak, lu pakai doa atau lu antarin pakai ke doa lawyer dan juga harapan. kelar. Pakai doa dan Nggak, harapan. beneran. Oke. Maksud Nah. gua kalau lo sebatas ngebantu lo nyetirin ke lawyernya atau apa, nggak apa-apa. Iya, tapi kalau soal finansial mah enggak lah. Oke, Nggak tahu nah gitu. sebelum gue turun nih, mungkin bisa dijelasin kali ya oleh lu bertiga apa sih batasannya gitu loh. Habis ini gue turun dulu, oke? Enggak. Sebenarnya No, gini, we don't kalau weaken kalau story. menurut gue, ini kan pertanyaan lo nggak apa sebuah kewajiban apa enggak untuk gue Kenapa? untuk gue minjemin duit pada saat dia ke lawyer. Itu enggak jawabannya. Tapi kalau memang misalnya dia bilang gue minjem sampai ini keluar, gue balikin ke lo. Ini Oh itu ya, beda, ya. beda Itu cerita. gue paham. Iya, tapi kalau misalnya kewajiban lo apa enggak, definitely enggak. Tapi not your responsibility. Tapi maksud gue kalau boleh tahu lu udah berapa lama dekat sama dia? Karena sekalipun yang seperti yang Lydia bilang, kalau itu juga tergantung sih. Kalau lo cuman baru deket-deket, nggak deket-deket banget, baru mungkin less than 6 months or 1 Sebenarnya year. kan kemarin kan gue udah selesai itu yang gue cerita ke lo. Hampir gue udah selesai tapi itu gue jalanin setahun. Nah, gitu. Setahun. Jadi Baru udah setahun. Bo, Nggak, sorry gua- ya, baru setahun loh. Dan kecuali Iya, lo iya, udah justru, niatin mau that's why. langsung, udah niatin mau langsung serius ke jenjang yang lebih serius mungkin. I don't Enggak think sih, so. nggak usah serius-serius juga menurut gue ya, Kak. Ya kalau lo ngerasa lo mau bantu silakan, tapi itu bukan tanggung jawab. Oke, Iya, Will, pertanyaan gue, kalau it happen again, misalnya nih gue serius nih, kalau udah serius tuh gue harus punya kewajiban gak sih kayak Enggak. ngasih uang dia bulanan? Enggak. Meskipun Selama lo belum menikah sih nggak kewajiban ya. meskipun udah mengarah ke serius itu belum ada kewajiban. Oke, thank you, Will. Kalau udah ada keterikatan Enggak. mungkin misalnya you already propose, kalau lo udah melamar atau memang sudah mau menikah. Tapi juga kalau habis ngelamar terus kasarnya ya, nggak juga jaminan habis ngelamar bisa kabur. Ada yang banyak yang mau Iya. kawin tiba-tiba kabur. Enggak Iya, ngapain juga.
Nggak juga gitu, sih, ntar ngasih aja kalau ngasih udah sih kalau udah maksud married. gue. Iya. Kalau lo cuma mau kayak kasih seikhlas lo, Ya kasih beberapa, iya nah, nggak apa-apa. bukan Iya, yang gue bulanan benar gitu Oh sih. sama. iya, Heeh, betul betul. kalau untuk misalnya nonton atau jalan-jalan, gue oke lah, gue nggak masalah, emang itu kan gue yang ngajak juga, itu gue nggak keberatan, ada lah. Tapi kalau gue sampai, maksudnya ini bukan karena uangnya, tapi ke wilayah private-nya dia yang gue nggak tahu apa-apa tentang Iyalah, keributan, tentang warisan, kenapa no. gue jadi harus Enggak jadi lah. gue ikut repot loh. Oke. Apalagi Enggak tuh sih. urusan dia sama Iya, sama ngapain? mantan suaminya. Enggak sih menurut kita enggak Asli. sih. And don't Ketemunya feel di mana guilty. sih kalau boleh tahu? Enggak, Dikenalin pertanyaan gue temen. cuma satu sih. Iya nggak, dikenalin Oh. teman, ngobrol terus cocok, ya udah, gue LDR memang. Nah, tapi gue Oh, hampir LDR pulang. ngapain? LDR. Aduh, jangan deh. LDR Jakarta Bandung Aduh, lah, Dit. Tetep Alah, aja. biasa lah, jangan. sama aja. Enggak, tetap menurut gue tetap enggak sih gue. Gue Jakarta Bekasi aja tetep. Iya kan? Iya. Heeh. Heeh. Terus kayak Oke. misalnya kayak adik sebenarnya secara finansial dia mampu gitu loh, orang rumah warisannya gede gitu kan. Nah tapi ketika menurut gua ada beberapa hal yang menurut gua janggal, kok gua merasa soal itu jadi beban, jadi gua harus ikut ambil Iya, bagian iya. dalam kerepotan itu loh gitu loh. Ih, ngapain? Gua merasa- Udah tinggal. Oke. Emang udah ya? Udah. Oh, Udah. Iya, iya. Enggak lah, Jadi- ya sama sekali. And then you don't have to feel guilty about it. Oke. Thank you. Bye. Oke. Makasih ya. Bye. Balik bawah. Udah. Dah. Dah, orang dia masih di situ, nggak naik aja. Siapa? Iya, tapi dia turun. Oh iya. Gue dadahin. Iya, udah gue dadahin juga. Aku Alrighty. juga. Gitu. Oke, nih, gue mau bahas satu topik ya. Nggak berat kok, ini sebenarnya sama-sama. Makasih ya, di rasa apa tuh kalau boleh tahu? Rasa apa tuh? Abab lo rasa apa? Hah, apa? Kok rasa? Ada rasa apa? Iya kan ada, kan Masuk angin. Oh, masuk kentut kali. angin. Kentut dulu, kentut. Nggak Enggak. bisa. Enggak. Biasanya kan emang Ya, lebih keluarnya suka dari lewat studio lah. atas. Ya, si Mister ada di sini katanya, dia ngeliatin gue kayak gini. Kok ngomongin kentut loh? Dia ngerti kalau kentut. Tapi sih udah biasa kalau di sini ngomongin kentut. Biasa. Oke, kita Tepok-tepok sekarang Mau? apa? Enggak. Kata Elo, tepok-tepok udel. Iya. Tepuk-tepuk udah. Oke, gue mau ngebahas seberapa micromanaging lo. Kok nguap? Kok nguap? Mulai nggak bisa mikir. Udah gak bisa mikir kalau udah dikasih tema. Definisi dulu dong. What is the definition of micromanaging? Sabar, tenang. Penonton juga nggak ada, Iya. nggak ada yang semuanya pintar kali, termasuk co-hostnya. Iya, sabar. Micromanaging itu adalah apa? Termasuk Tadi lu ke-skip. co-hostnya. Jelasin dong tadi. Oh, termasuk. Oke, micromanaging adalah kecenderungan untuk mengontrol terlalu banyak detail kecil dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan orang lain. Karena merasa semuanya harus berjalan sesuai standar kita. Ini si Mister baru nyaut. Si Mister baru nyaut katanya. Yeah, you micromanaging me katanya. Nguping aja lagi nih. Kepencet Bunda. Kepencet. Dan you are Iya, gue abis ganti wifi-nya. Dan you are welcome to join, look. I'm going to bed. Kedengeran nggak? Dengar I'm dong. going to bed. Orang dia nggak pakai headset. Kan Orangnya nggak nggak pakai headset. Oh, iya, Kabur. baik. Mandi dulu. Enak aja lu tidur. Bo, Mandi. Nih, banci atur. Iya tuh, dia baru bilang tuh Ya kan? apa kalau sama suami. Banci atur emang. Sama suami Oh, sendiri. iya. Oke, jadi contoh nih ya, kalau tadi kan udah ada contohnya tuh satu ya, atur-atur suami, iya kan, atur-atur ya, repot gitu. Terus kalau gue tuh misalnya, gue lagi nyetir terus kayak ada instruksi gitu tiap 5 menit, ya gue. Terus misalnya lo lagi masak
pasangan lo berdiri di samping lo terus kayak supervisi lo gitu. Atau misalnya ini kalau yang udah berkeluarga ya, anak lo lagi beresin kamar, terus lo beresin lagi habis dia beresin. Itu kan emang itu tuh gila-gila ngatur sih menurut gue ya. Terus kalau di kantor tim lo lagi kerja, lo minta update setiap 10 menit. Tuh, ciri-ciri orang micromanaging. Enggak, dia nggak gitu. Enggak. Not me, not Oh. me. Oh, di rumah kali ya? Di rumah gitu. kali ya? Ya, Jat. Oh, dia nggak pakai itu juga. Sorry. Kesebut ya, Til ya? Di rumah ya, Til? Lu pakai. Oh ya, pakai. Oke. Now, Ella kayaknya ini gila-gila atur sama OCD beda tipis nggak? Beda. OCD beda dong. OCD Beda. Kalau OCD itu disorder, penyakit. Emang penyakit, nggak bisa lihat miring dikit, dibalikin gitu. Itu mah beda. Nah, dari tadi hal-hal yang gue sebutin sama tadi yang kejadian nih barusan di depan mata kita ya, si Claudia sama lakinya ya. Jujur ya, siapa yang bukan apa namanya skrip loh. Oh iya, itu unscripted. Itu unscripted benar. Ada yang udah mulai kesindir jiwa raganya? Enggak. Jiwa raga siapa? Jiwa raga kalian ada yang mulai kesindir nggak dengan tadi? Itu enggak. Aku nggak kesindir, biasa aja. Oh, oke. Claudia, lu udah jelas-jelas di depan mata sih kalau kata gue ya. Dianya mau aja. Jadinya mau aja. Biar jelas, gue kasih kalian kuis. Ya Allah ngantuk dia. Kuis aja, Bo. Iya. Oke, kita kasih kuis ya. Buat audiens kalian juga kalau mau jawab juga boleh. Kita mau tahu seberapa micromanaging kalian. Ya. Pertanyaan pertama. Kalau ada orang yang ngerjain sesuatu dengan cara berbeda dari caramu, ini lu catet ya jawaban lo ya. Ya, kenapa catet? Ya karena ada poinnya. Ingat aja gua. Ingat aja udah. Oke. Catet, gue yang catet deh. Ya Allah repot banget nih. Awas lu buru-buru gue ya, Emang brengkes. Tunggu ya sebentar. Tuh. Bentar. Atas dulu deh. Itil. Lihat. Oke, now. Kalau pakai handphone tuh ribet ya. Mendingan gue pakai pulpen aja deh. Udah habis. Udah. Mati. Mau kemana, Til? Ke atas nyalain AC. Ngapain pakai topi? Gue pikir lu mau pergi. Tadi kan habis pergi, topi tas gua ada di bawah. Oke. Now, pertanyaannya yang pertama. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda dari caramu, jawab ya. Langsung pengen benerin, kasih saran sedikit, atau biarin aja? Kasih saran sedikit. Iya, gue kasih saran dikit, terus kalau nggak benar juga gue ngerjain. Udah. Tetap nggak percaya. Embur. Kalau kamu delegasi tugas, santai nunggu hasil, cek sesekali, follow up terus sampai orangnya stres. Cek sesekali. Cek. Karena kan kita ngasih tugas, it's our responsibility untuk ngecek. Oke. Kalau pasangan salah jalan saat nyetir. Annyeonghaseyo. Atau ini nggak harus salah jalan pas nyetir deh. Misalnya dia ngedirect lo pakai Google Maps, lagi jalan juga ini salah gitu. Jalannya ternyata salah. Dia yang baca, dia yang ngedirect, terus salah gitu ya. Jawaban lo ya udah muter aja. Agak kesel sedikit. Makanya dengerin aku dari tadi. Nggak ada jawabannya Gue jarang ada, kan nggak punya mobil aku. Enggak, kalau misalnya lagi jalan kaki. Oh, lagi jalan bareng.
Ya ternyata nyasar nih. Padahal dia megang Google Maps-nya gitu. Lu kayak tinggal ngikut gitu. Tergantung Oh. situasi. Iya, Ah. kalau gua kalau capek ngomel sih. Enggak, Emang lu kalau gue nggak lagi buru-buru terus dia salah. Terlambat emang lu nggak ya, apalagi kalau mau ngeliat kerja. gitu kalau gue. Ah, Mas, tolong ya catet. Oh ya Allah lah, kagak baru ngeliat lagi. Sorry banget nih lah. Lu catet sendiri. Jadi agak kesel sedikit dong jawabannya. Iya, betul. Jawaban kita nggak ada yang beda nih. ya lu aja beda-bedain deh. Gak Biar bisa. seru. Sama. Kalau anak atau bawahan melakukan kesalahan kecil dijadikan pelajaran. Ini pertama kali ya. Ini bawahan pertama kali. Dijadikan pelajaran, dikasih catatan. Besoknya aku kerjain sendiri aja. Apa yang kedua kasih catatan? Dikasih catatan. Oh Gimana iya, biasa? kasih Apa catatan kalau aja. anak apa? Kalau anak atau bawahan melakukan kesalahan kecil, Oh, dijadikan pelajaran, dikasih catatan, besoknya aku kerjain sendiri aja. Gua ngasih catatan. catatan maksudnya kasih masukan gitu. Iya gitulah intinya. Iyalah. Waduh, oke. Gue enggak lagi, gue kasih dia, ya udah nih pelajaran buat lu gitu ya. Kalau gue, kalau sesuatu tidak sesuai rencana, lo akan adaptasi, sedikit panik, langsung pengen ambil alih semuanya. Tidak sesuai Ngambil dengan alih rencana. semua. Iya, Ngambil alih. Iya, gue juga kayaknya kesel sih. ambil alih. Hmm. Yo, ambil alih. Tapi sesuai juga sih, Kak. Maksudnya tidak sesuai rencana dalam hal apa dulu nih? Kalau misalnya gue kalau lagi liburan gue lebih chill. Karena gue lebih ngeflow gitu. Misalnya nggak sesuai rencana, tadi kita mau makan di sini tapi nggak ketemu. Ya udahlah makan tempat lain gitu. Karena kalau lagi liburan, karena kan lebih chill gitu loh. Tapi kalau plannya yang misalnya ya, kalau gue kan suka ngeplannya dari jauh hari nih. Gue aja nih ya, abis booking dinner buat nanti temen gue si Dita yang gue pernah kenalin kan ulang tahun nih. Gue booking tempat untuk tanggal 2 Juli, Bo. Nah, ini kalau udah diatur semuanya, terus tadi kan ngatur misalnya. Bisa tanggal berapa nih? Oke, tanggal gini. Terus restoran. Mau makan di mana nih? Satu mau sini, satu mau situ. Akhirnya gue make an executive decision. Gue yang ambil keputusan makan. Nah, kalau misalnya udah rencana nih dari misalnya sebulan lebih, terus tidak sesuai dengan rencana, gue kesel sih. Maksudnya bisa, yaudah deh, misalnya gue ambil alih, misalnya nggak mau ke tempat yang gue pilih gitu loh. Gua bisa jadi lain juga, bisa gue tetap ambil alih dan pilih yang lain gitu. Tergantung situasi sih. Iya. Tapi ya most likely lo kan pilih yang mana? Kalau gue sih lebih ke adaptasi, ya udah santai. Iya, ke adaptasi. Ya. Kalau gue ya, gue lebih. Iya sih, lebih adaptasi karena kan yang kayak gitu-gitu jarang terjadi sih di gua karena kita udah nggak pernah juga yang di sini sih nggak pernah ya yang cancel terus berubah pikiran sih nggak pernah, makanya iya adaptasi lah. Adaptasi ya. Oke, ini gue total. Itil angka poinnya 11, gue itu 6, 7, 8. Kalau dia itu 2, 4, 6, 8, 9. Itil 11. Lu berapa? Gue 8. Lo 9, kalau dia 9, Itil 11. Oke, 5-7 poin itu the trust master. Ella, lu mau jawaban lo apa aja sih? Samain aja Maitil dia. Anjir. Udah cepet. Oke. Ya udah nanti lo itu gue ya. Pokoknya kalau 5-7 poin, lo 9. Oke, nice. Berarti sama kayak Claudia. Oke. 8-11, which is kita, unfortunately,
sama jalan. Padahal udah beda angka. Heeh. The careful controller. Kamu masih cukup sehat, tapi dalam situasi tertentu mulai suka mengontrol. Pasti ada lah, semua orang jiwanya pengen ngontrol. Iya, kan tadi udah terbukti ya di depan mata kan. Iya, nggak mungkin. Apalagi istri kepada suami-suaminya, nggak mungkin kayak gitu. Udah kok, udah Atau kebukti tadi. pacar atau girlfriend to the boyfriends, pasti gitu. Lu masih dengerin nggak? Enggak ya? Masih lah, tanya aja masih. Ella. Nggak, Masih. dia masih dengerin sekarang? Enggak, udah Oh, nggak? sekarang enggak. Oke. Udah di kamar, masuk kamar. Dia udah membuat pengakuan publik gitu. Itu Oke, juga udah jadi bukti. 12 sampai 15 poin CEO of everybody's life. Kamu bukan cuma mengatur hidupmu sendiri, kadang tanpa sadar kamu juga mengatur hidup orang lain. Gue tahu lagi ada orang gue tahu. banyak. Lo ada nggak sih Til temen deket lo yang banci atur gitu sama hidup lo? Ada Apa? sebelah gua nih. Nih. Dia maksudnya sebelah gua nih. Iyalah. Kan lu nggak gini. Asli. Dikit-dikit ngatur anjing emang. Gue udah terlalu lama kenal lo. Baru WhatsApp dikit ngatur bangke emang. Gue udah terlalu kenal lo, Til. Gue inget banget lagi yang project bareng di Bali. Til, inget ya? Nggak usah dulu ya. Ini belum. Asli. Gila emang ya. Karena gue udah terlalu mengenal lo, sorry banget Til. Oke, gue tanda ya Til. Ingetin gue kalau gue agak banci atur sama hidup lo. Enggak, Bo. Gue udah diingetin juga tetep, Bo. Di kafe gue. Pengakuan banget ya. Makanya kalau dia udah WhatsApp mulai kayak, aduh ganggu, udah gue cuekin. Padahal nggak bakalan gue WhatsApp. Nggak bakalan gue balas. Tapi emang gitu Terus caranya, besok-besok. Cil. Iya, besok gue nanya lagi baru. Menghadapi orang-orang kayak gitu emang jangan ditanggepin. Iya, emang makanya. Diemin aja. Sorry. Skip pokoknya. Iya, diemin aja ya kan. Oke, now pertanyaannya sebenarnya lebih ke menurut lo orang micromanaging itu tuh karena galak atau karena takut? Karena gue ada risetnya nih ya. Jadi penelitian organisasi dan psikologi nunjukin bahwa micromanagement sering muncul karena yang pertama itu takut gagal. Orang merasa kalau dia tidak ikut campur semuanya akan berantakan. Yang kedua sulit percaya. Yang kedua sulit percaya. Biasanya karena pernah dikecewain. Yang ketiga perfeksionisme. Standarnya terlalu tinggi. Nah, yang keempat merasa bertanggung jawab atas semuanya. Kadang micromanaging bukan soal ego. Kadang soal kecemasan. Setuju nggak? Iya. Iya sih. Iya benar. Setuju. Ya kan, maksudnya ya daripada ntar salah lagi, udah deh mendingan sini sama gue aja, ya kan, biasanya gitu kan. Kalau gue sih gitu ya, maksudnya kalau di kantor tuh kadang-kadang kalau ada problem daripada lo lama nih, ya udah deh sini gue aja biar cepet solusinya apa, buruan gitu. Kadang kan suka udah ditungguin sama klien. Kalau gue mungkin gue ngerasa part gue micromanagingnya di situ ya. Kalau semuanya tuh udah ada kan, udah ada urutannya gitu. Tapi ada satu hal nih stuck. Nah, gara-gara lo nanti kita nggak bisa jalan terus, ya udah deh sini aja gue aja deh yang ngasih solusinya gitu. Kalau gue. Sebenarnya kalau dalam hubungan ya yang kayak tadi kita lihat kan, ada tuh kayak misalnya lo pernah nggak sih ngatur cara pakaian pasangan lo?